Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Raymond. Sekarang kita akan coba bahas mengenai NITKU sebagai pengganti NPWP. Sebagaimana teman-teman yang ketahui ya, bahwa sebenarnya NPWP itu sekarang sudah tidak lagi digunakan ya per 1 Januari 2025. Lalu bagaimana dengan NITKU itu sendiri? Kapan kita menggunakan NITKU-nya? Oke, kita langsung aja ya. Jadi hak dan kewajiban perpajakan sekarang dilakukan secara terpusat. Merujuk pasal 464 PMK 81 tahun 2024, wajib pajak yang memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan terpusat menggunakan NPWP pusat. Ya, nah artinya sejak 1 Januari 2025 dan juga untuk tahun pajak 2025 untuk jenis pajak bumi dan bangunan, ini dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, bunyi pasal 464. Administrasi dilakukan dengan NPWP pusat menggunakan tambahan identitas berupa NITKU. Berkaitan dengan hal tersebut, pengumuman Dirjen Pajak nomor 4 tahun 2024 telah disampaikan bahwa pemusatan secara jabatan telah dilakukan per 1 Juli 2024. Pemusatan secara jabatan dilakukan untuk PKP yang tidak menyampaikan pemberitahuan pemusatan PPN sampai dengan 30 April 2024. Nah, artinya teman-teman yang tidak melakukan pemusatan, maka secara otomatis per 1 Juli 2024 itu sudah dipusatkan. Apalagi tahun 2025 ini berarti seluruh PPN-nya itu sudah menjadi satu keluar dari pusatnya saja. Jadi ya kalau dulunya kan kalau pusat mengirim ke gudang, ketika gudang tidak melakukan pemusatan, maka secara otomatis dia harus bikin faktur pajak. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi intinya semua keluar dari pusat saja gitu ya. Apakah NPWP cabangnya masih digunakan? Iya, masih digunakan tetapi terbatas katanya ya, sesuai dengan Per 7 nomor tahun 2025. Nah, apa yang dimaksud dengan terbatas? Ya, terbatasnya itu masa pajaknya sampai dengan masa pajak Desember 2024. Kemudian bagian tahun pajak sampai dengan bagian tahun pajak yang berakhir sampai dengan Desember 2024 dan atau tahun pajak sampai dengan tahun pajak 2024. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajaknya yang menggunakan NPWP cabang dapat dilaksanakan oleh WPOP maupun wakil dari wajib pajak badan. Kewajiban dilaksanakan pada KPP tempat terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selaras dengan ketentuan di atas, Per 11 juga menegaskan bahwa kewajiban penyampaian atau pembetulan SPT masa PPN masa pajak sebelum Januari 2025 oleh PKP dengan NPWP cabang yang tidak dipusatkan dilaksanakan dengan menggunakan NPWP cabang. Pelaporan atau pembetulan tersebut diadministrasikan pada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, sekarang kita bahas mengenai NITKU-nya nih. Merujuk pasal 1 angka 64 PMK 81 tahun 2024, NITKU adalah nomor identitas yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NITKU menjadi nomor identitas yang menggantikan NPWP cabang. Sesuai ketentuannya pasal 464 PMK 81, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT menggunakan NPWP pusat. NITKU digunakan pada bukti potong PPh pasal 21, rekap omset PPh badan dalam hal menggunakan tarif final PP 55, dan pada faktur pajak apabila terdapat transaksi pembeli di kawasan bebas. Nah, teman-teman, ini harus ditambahkan ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya bukti potong PPh pasal 21, tetapi seluruh e-book pot yang unifikasi, yaitu baik 23 maupun 4 ayat 2, penggunaan NITKU harus tetap dilakukan. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi dengan satu PT, di mana PT-nya itu punya NITKU beberapa, maka teman-teman harus meminta sebenarnya yang saya transaksi ini adalah menggunakan NITKU yang mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu dari sisi
konsumen kita ya. Nah, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Nah, di dalam e-book Pot Unifikasi, hal itu juga harus dilakukan. Sebenarnya transaksi ini terjadinya di mana? Di cabang bagian mana? Jadi jangan sampai kita semuanya di pusat aja, terus kemudian kita pilih pusat gitu nitku-nya, tetapi sebenarnya yang terjadi di cabang bagian yang tertentu. Nah, itu jadi teman-teman tuh jadi salah dengan hal tersebut. Jadi ada dua, yang pertama dari sisi konsumennya kita harus minta nitku-nya mana, NPWP-nya mana, terus yang kedua adalah begitu juga dengan si ininya, si siapa namanya, dari sisi kitanya, kita juga harus melakukan hal yang sama, kita juga pilih untuk nitku-nya. Nah, kemudian susah nggak sih bikin NPWP cabang nitku? Nah, gampang karena sebenarnya semua itu sudah diakomodir di Cortex. Tapi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan kita main daftarkan saja, tetapi yang harus kita pastikan adalah administrasi dari sisi kitanya. Kalau kita sudah punya cabang di satu titik, berarti posisinya pembukuan kita khususnya untuk PPh 21, PPh 4 ayat 2, 23 dan sebagainya harus juga diinformasikan bahwa ini keluarnya dari cabang yang A, cabang yang B, cabang yang C. Jadi jangan cuma semuanya dijadikan satu. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat teman-teman, khususnya untuk kegiatan perpajakan kalian. Oke, see you, bye-bye.